Kita masuk ke proses seleksi. Setelah tadi dalam proses rekrutmen kita mencoba mencari kandidat yang potensial, sekarang sudah banyak kan lamaran-lamaran yang masuk tuh. Mereka mulai tertarik nih dengan organisasi kita. Tetapi kan nggak mungkin dari 1.000 orang yang tertarik dengan perusahaan kita atau organisasi kita, 1.000-1.000-nya akan kita terima. Ingat, kita punya kebutuhan tadi. Punya perencanaan berapa jumlah orang. Oh, ternyata meskipun ada 1.000 orang yang melamar, yang tertarik dengan perusahaan kita, ternyata kebutuhan kita cuma satu posisi ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa memilih dari 1.000 menjadi satu? Itulah yang dinamakan proses seleksi. Sama seperti tadi, kalau kalian lihat di slide 12, ada sejumlah definisi yang diutarakan oleh para tokoh. Stop, jangan dulu lanjut ke slide berikutnya, tetapi silakan rekan-rekan menuliskan opini Anda, argumentasi Anda, apa yang dimaksud dengan seleksi. Tuliskan di kolom box yang sudah ada di PowerPoint kalian. Silakan, saya tunggu. Oke, langsung lanjut ke slide 13. Dari semua definisi tadi, bisa kita simpulkan bahwa seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang qualified dan berkompetensi yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Ada kata-kata kunci yang harus kalian pegang di seleksi ini. Yang pertama adalah usaha pertama. Rekan-rekan, seleksi tidak serta-merta bisa menjamin bahwa karyawan yang ada di perusahaan Anda bisa selamanya menjadi karyawan yang qualified dan kompeten. Pada saat kalian akan menyeleksi mereka, mungkin Anda bisa menyeleksi secara umum ya. Dalam arti secara umum kita belum bisa tahu orangnya ini tabiatnya gimana aslinya. Nanti pada saat dia bekerja kelihatan aslinya gimana. Nah, terus usaha berikutnya apa Pak? Supaya bisa meyakinkan dia ini, supaya bikin dia ini karyawan yang atau anggota yang benar-benar berkompetensi. Nanti kita akan bahas ada penilaian kinerja, ada desain kompensasi benefit, ada desain program pelatihan dan pengembangan, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian, kata kunci yang berikutnya adalah penentuan. Ya namanya seleksi tentu kita akan menentukan mana calon karyawan, calon anggota yang suit dengan organisasi kita, dengan pekerjaan yang kita tawarkan. Itulah yang akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kualifikasi, apa yang dimaksud dengan kompetensi. Kayak gitu. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa memastikan bahwa karyawan kita qualified, karyawan kita kompetensi, harus ada analisis jabatan. Harus ada penentuan job desk, harus ada penentuan job spec supaya kita bisa membandingkan, ada tolak ukurnya kita, ada dasarnya kita. Bila mana dikatakan seorang anggota organisasi tersebut qualified dan kompeten. Semoga kalian nggak lupa ya materi minggu lalu. Kalau kalian lupa silakan lihat lagi videonya, bisa lihat lagi PPT-nya atau tanyakan ke kami. Baik, kita akan masuk ke metodenya. Kalau tadi metode rekrutmen ada apa aja? Ada 2 tadi jenis-jenisnya. Satu apa? Rekrutmen internal. Kedua rekrutmen eksternal. Oke, kalau yang diseleksi terdapat 2 metode. Yang pertama metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Metode non-ilmiah ini adalah suatu proses seleksi yang dilakukan di mana dasar seleksinya ini tidak didasarkan kepada kriteria atau standar atau spesifikasi jabatan.
tetapi hanya berdasarkan kepada perkiraan pengalaman. Rekan-rekan, metode ini masih ada sampai sekarang. Kalau kalian lihat di papan-papan pengumuman atau misalnya jalan-jalan di toko-toko gitu kan, diperlukan karyawati, yang penting siap kerja. Ya kan? Nggak ada yang namanya harus psikotes. Nggak ada yang namanya harus wawancara sampai beberapa kali kayak gitu. Yang penting kamu siap kerja, yang penting kamu usianya pas, ayo ndang kerja. Nah, metode ini biasanya disebut sebagai tradisi lama atau metode lama. Jadi, cuma berdasarkan pada, oh kalau kamu mau lamar di tempat saya, serahkan aja surat lamaran yang bermaterai. Atau enggak, serahin aja fotokopi ijazah sekolah dan daftar nilai. Atau surat keterangan pekerjaan dan pengalaman sebelumnya gimana. Atau referensi atau rekomendasi yang bisa saya percaya. Bahkan, rekan-rekan, saking tradisionalnya, referensinya ini tidak perlu tertulis. Pokoknya misalnya ya, saya dan Bu Desa misalnya rekan bisnis gitu ya. Saya perlu karyawan nih. Ternyata ada karyawannya Bu Desa yang udah mau keluar dan lagi nyari lowongan pekerjaan. Terus saya tanya ke Bu Desa, Bu, ini si A ini gimana Bu orangnya? Wah ini saya rekomen ini. Oh oke ya, berarti Ibu rekomen ya. Ya udah langsung saya terima. Nggak ada yang namanya tes, psikotes dan sebagainya teman-teman. Atau cuma mengadakan wawancara langsung dengan pelamar yang bersangkutan. Memang sih ini agak cepet ya prosesnya, bahkan cepet banget sih. Tapi kelemahannya ada, rekan-rekan. Anda tidak punya dasar yang pasti, yang kuat. Apakah si orang ini itu benar-benar memegang prinsip the right man on the right track, on the right job, on the right time. Karena tidak ada proses seleksi apapun nih. Even though wawancara ya wawancara biasa, enak. Nggak ada standarnya kan, nggak ada standar wawancaranya dikatakan orang ini bagus atau tidak. Oke, berikutnya adalah metode ilmiah. Metode ilmiah ini beda banget dengan metode non-ilmiah tadi. Metode ilmiah ini adalah seleksi yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada spesifikasi jabatan, pada job desk, pada perhitungan manpower planning, dan kebutuhan dari organisasi. Yang paling penting adalah metode ilmiah ini ada pedoman dan kriteria ataupun standar-standar tertentu. Memang sih metode ilmiah ini adalah metode pengembangan dari non-ilmiah tadi, gitu ya. Nah, dalam metode ilmiah ini didasarkan pada tes gitu ya. Jadi tes ini, serangkaian pemeriksaan ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan apakah si anggota atau calon kandidat ini diterima atau enggak. Gini rekan-rekan, di slide 15 dan slide 16 saya menuliskan prosedur atau proses seleksi yang umum in general, tapi bukanlah sesuatu yang saklek yang harus diterapkan oleh organisasi Anda. Tetapi secara umum kita akan membahas bahwa proses seleksi selalu dimulai dengan dokumentasi dulu. Kita kumpulin dokumen-dokumen terkait. Kandidat disuruh untuk apa? Ngirim CV, surat lamaran kerja, dokumen-dokumen terkait kayak ijazah, sertifikat, sertifikat profesi, sertifikat mereka pernah ikut pelatihan apa dan sebagainya. Gitu. Jadi taraf administrasi dulu. Nah, setelah taraf administrasi masuk ke proses tes. Mulai proses pemeriksaan. Ada organisasi yang awalnya mereka wawancara awal dulu. Ada yang psikotes dulu. Kira-kira apa alasannya? Misalnya kalian adalah HRD ya kan rekrutmen. Daripada aku psikotes, mendingan tak wawancara dulu. Kalau psikotes, pastikan akan melibatkan beberapa pihak dan prosesnya nggak gampang dan nggak cepet juga ya.
itu bahkan memakan berbagai macam sumber daya, waktu, tenaga, uang mungkin. Daripada aku buang-buang sumber daya tersebut, pikir HRD-nya, mendingan tak screening dulu. Mendingan saya cek dulu dari awal melalui wawancara awal. Nanti by experience rekan-rekan, Anda bisa melakukan ini. Pada saat Anda mewawancarai orang pertama kali, Anda bisa dalam tanda kutip feeling, oh orang ini oke nggak untuk masuk ke tahap selanjutnya. Kayak gitu. Nah, kemudian baru masuk. Ada yang psikotes. Ya kan? Setelah psikotesnya lulus, biasanya ada, ini tergantung ke jabatan juga. Ada jabatan-jabatan tertentu yang memerlukan tes lanjutan selain psikotes, yang namanya tes kompetensi kemampuan. Banyak istilahnya ya. Contohnya, tes kompetensi akuntansi. Jadi orang yang melamar di jabatan akuntansi, mereka selain dites psikotesnya, mereka juga akan dites kemampuan akuntansinya. Atau kalian melamar sebagai orang IT, kalian selain setelah dites psikotesnya, kalian akan dites kemampuan IT kalian. Entah kalian melakukan coding, atau kalian membuat website, atau orang desain gitu ya. Setelah kalian psikotes, kalian akan dihadapkan pada coba dong kamu desain secara langsung di sini. Kayak gitu. Mungkin di psikologi juga ketika kalian melamar sebagai HRD, ini pernah sih rekan saya, ini contoh aja. Ada rekan saya mau melamar di perusahaan, dia lamar sebagai HR tapi HRD di bidang training. Nah, setelah dia psikotes, dia diminta untuk melakukan, coba dong kamu desain training. Setelah itu, coba dong kamu bawakan contoh gimana sih pada saat kamu bawakan sesi training, yaitu dia role play. Nah, itu contohnya rekan-rekan. Gitu ya. Kemudian ada tes lanjutan, bisa saja tes medical check up. MCU istilahnya, istilah kerennya ya, MCU, medical check up gitu ya, atau tes kesehatan. Tetapi tidak semua dan tidak wajib ada ini, tergantung pada jenis bisnis kalian, tergantung dari kebutuhan kalian. Contohnya kalau perusahaan-perusahaan di bidang manufaktur, apalagi manufaktur food and beverage gitu ya, mereka kan punya standar-standar kesehatan dan keselamatan kerja. Biasanya manufaktur-manufaktur seperti ini yang mewajibkan untuk tes kesehatan. Dan itu pun tes kesehatannya khusus. Gitu teman-teman. Lalu, setelah itu, setelah sudah dapat semuanya, ada yang wawancara lagi. Kalau tadi hanya wawancara awal dengan HRD, sekarang wawancara dengan user. Nah, user ini adalah orang yang akan menjadi rekan kerja atau atasan Anda. Contohnya, kalau ada buka lowongan di bidang akuntansi, staf akuntansi, berarti wawancara user itu dengan wawancara dengan siapa? Ya, bisa dengan manajer akuntansi, bisa dengan supervisor akuntansi. Kayak gitu. Atau orang yang akan memperkerjakan kamu. Bisa juga wawancara dengan owner langsung. Apa bedanya antara dua wawancara ini? Wawancara awal hanya dalam tanda kutip untuk screening. Anda layak, kandidat layak nggak sih untuk masuk step berikutnya? Sedangkan untuk wawancara user ini sudah merupakan wawancara yang mendalam. Wawancara tentang value-nya dia, wawancara tentang bisa saja negosiasi gaji, bisa penjelasan pekerjaan. Pak, berarti kalau sudah wawancara user pasti akan keterima? Belum tentu. Ada juga yang nggak lolos di wawancara user ini. Karena pada saat user wawancara, meskipun hasil tesnya bagus, psikotesmu bagus, IQ-mu bagus, kamu mampu mengerjakan tes kompetensimu, tapi ternyata nggak klik dalam tanda kutip dengan si usermu, ya itu pasti nggak akan cocok, nggak akan diterima kamunya. Kayak gitu. Setelah proses pemeriksaan itu selesai, maka akan dilanjutkan dengan penandatanganan surat-surat terkait, biasanya kontrak kerja. Kayak gitu ya. Nah, just for your information aja, ada beberapa jenis kontrak kerja. Misalnya PKWT dan PKWTT. Kontrak kerja waktu tetap dan waktu tidak tetap. Apa itu? Rekan-rekan, mohon Anda membaca berita
Karena kan sekarang lagi update nih RUU Cipta Karya ya. Coba Anda update apa sih PKWT itu? Apa sih PKWTT itu? Karena nanti rekan-rekan akan berurusan dengan ini. Nah, bagi yang mau mendalami tentang hal-hal seperti ini, silakan Anda mengikuti kuliah yang namanya Sosiologi Industri. Di situ Anda akan belajar tentang industrial relationship atau hubungan industrial. Di dalamnya Anda akan belajar tentang mekanisme rekrutmen seleksi yang lebih mendalam, khususnya dari sudut pandang legal. Itu menarik itu. Anda akan belajar tentang undang-undang ketenagakerjaan. Dan orang-orang HRD, orang-orang rekrutmen seleksi wajib tahu tentang undang-undang ketenagakerjaan. Kalau yang sekarang ya, yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Silakan Anda baca. Bagi Anda yang bingung mendapat di mana, boleh minta ke saya. Japri aja ke saya, nanti saya kirimkan undang-undangnya seperti apa. Dan juga update informasi tentang Undang-Undang Cipta Karya. Itu wajib. Oke, setelah penandatanganan surat-surat selesai, maka masuk di tahap terakhir apa yang tadi, yang paling awal yang kita bahas, yang ada bagannya itu? Placement. Pihak rekrutmen seleksi tidak selesai tugasnya setelah Anda membuat laporan si kandidat itu diterima atau ditolak. Tetapi tugas berikutnya, apabila dia diterima, Anda wajib melakukan serah terima dengan si user tadi. Pak, Bu, ini sudah saya tes, ini sudah saya seleksi, dia fit dengan organisasinya kita, silakan Anda openi. Ini dia. Gitu ya, rekan-rekan. Nah, dari penjelasan saya tadi, di box slide 17, silakan Anda tuliskan sparkling insight apa atau inspirasi apa yang Anda dapatkan setelah Anda mengikuti materi kita pada hari ini. Baik, slide 18 itu adalah daftar pustaka. Jadi intinya gini, recapnya gini rekan-rekan. Dalam sebuah organisasi itu punya visi dan misi organisasi. Visi adalah tujuan organisasi atau apa yang ingin dicapai, sedangkan misi adalah cara-cara yang akan dilakukan untuk mencapai visi itu. Di dalam cara-cara yang digunakan untuk mencapai visi terdapat strategi-strategi. Nah, strategi ini kan harus diimplementasikan. Implementasi ini kan perlu orang, perlu SDM. Nah, SDM ini perlu direncanakan agar supaya mereka tepat untuk melakukan strategi ini. Proses perencanaannya itu meliputi berapa banyak orang yang diperlukan. Orang ini akan mengisi jabatan apa saja. Orang ini akan melakukan apa saja. Makanya itu semua harus dibuat strukturnya dulu. Harus ditentukan, oh ada bagian-bagian ini. Oh ada bagian-bagian itu. Setelah struktur ditentukan, kalian harus tentukan. Di dalam struktur itu, si jabatan ini mau ngapain aja. Untuk memenuhi jabatan tersebut perlu apa saja. Itulah fungsi dari analisis jabatan. Di mana di dalam analisis jabatan terdapat job desk atau pekerjaan yang harus dilakukan dan job spec atau kualifikasi yang diperlukan. Kan sudah dapat nih orangnya mau seperti apa dan akan mengerjakan apa. Yang paling penting juga harus tentukan untuk mengisi suatu jabatan perlu berapa orang. Oke, setelah beberapa komponen tersebut dipenuhi, kalian nyari orangnya. Proses kalian nyari orangnya itu namanya proses rekrutmen. Kalau kalian mau nyari orang untuk mengisi suatu jabatan, ada dua jenisnya. Ada internal, ada eksternal. Kalau internal kalian nyari kandidat tersebut di organisasi kalian sendiri, di dalam organisasi sendiri, siapa tahu, oh di antara rekan-rekan kita ada yang kompeten untuk mengisi jabatan tersebut. Atau kalau tidak ada di dalam internal tersebut, carilah di luar. Gunakanlah eksternal, gunakanlah berbagai sumber media yang ada. Nah, setelah kalian
mendapatkan calon-calon kandidat ini atau orang-orang yang ingin melamar di tempat kalian, kalian harus pilih, harus seleksi. Mana nih kira-kira yang tepat? Mana nih kira-kira yang qualified? Mana nih yang kira-kira berkompeten? Untuk menyeleksi itu terdapat beberapa tahapan yang sistematis, mekanismenya ada. Di setiap organisasi itu akan berbeda-beda, tetapi secara umum diawali dengan proses kelengkapan dokumen atau berkas, kemudian dilanjutkan dengan tes dengan berbagai macam metode, misalnya psikotes, wawancara, tes kompetensi, dan tes kesehatan. Setelah tes-tes tersebut sudah dipenuhi dan lolos, maka selanjutnya adalah penandatanganan berkas-berkas terkait, entah kontrak kerja, entah kesepakatan kerja, dan sebagainya. Setelah itu semua dilakukan, silahkan kalian handover kepada user atau kepada pemangku kepentingan. Setelah itu apa? Selesai. Ya, tugas kalian selanjutnya adalah organisasi, tugasnya selanjutnya adalah ngopeni SDM itu. Jangan dibiarkan, kalian sudah rekrut, kalian sudah seleksi, habis itu dibiarin di organisasi. Nggak bisa, harus dirawat, harus dikembangin, harus dicari tahu kinerjanya gimana. Oleh sebab itu, mulai minggu depan Anda akan belajar gimana sih cara tahu kinerjanya bagus apa enggak. Itu ya akan kita bahas tentang penilaian kinerja atau performance appraisal. Kalau dia bagus harus diapain? Kalau dia buruk harus diapain? Nah, itu yang akan kita pelajari di sesi ke-7 tentang pelatihan dan pengembangan. Oke? Jadi kalian bisa lihat ya di sini ya, dari materi yang pertama sesi 1 sampai ke sesi ke-7 akan saling relevan, akan saling berkesinambungan. Jadi pahami benar-benar kalau kalian belajar psikologi industri dan organisasi, seluruh topiknya, seluruh temanya akan saling berkesinambungan. Oke, cukup sekian untuk topik hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Jangan ragu-ragu kalau kalian ada kasus untuk didiskusikan, sangat boleh. Boleh melalui forum Bella, boleh melalui diskusi di grup WhatsApp. Baik, rekan-rekan semuanya, terima kasih untuk atensinya pada hari ini. Semoga rekan-rekan selalu sehat, Anda selalu bahagia, dan Anda selalu dan kita semua terus berkarya. God bless you all. Bye-bye.